Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-asya'a bi qudrati wa iradati wa amarna liyashkuru ala ni'ami yazidu liman syakara wa yu'adzibu liman kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in ma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa memasuki hari yang kedua. Karena itu mari pada kesempatan kali ini kita bicara masalah puasa. Puasa itu kalau ditinjau dari segi sejarah, ibadah yang paling tua. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita kenal, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian semua asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum umatnya Nabi Muhammad sudah ada ibadah puasa. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga diperintahkan, diwajibkan melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Tetapi mereka ketika datang bulan puasa itu di musim kemarau, ulamanya merubah, tidak dilaksanakan bulan itu, kemudian dipilih bulan-bulan yang lain, yang bulan itu yang tidak panas, bukan terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya mungkin musim semi, angin semilir-semilir. Akhirnya perintah puasa 1 bulan itu dilakukan 50 hari, yang 20 hari sebagai ganti, sebagai dendanya. Itu jadi diakal-akali, Allah diatur, bukan dia yang mau diatur Allah, tapi aturan Allah dirubah, diatur sendiri. Ini maka ibadah puasa ibadah yang tertua. Terus ibadah puasa itu juga ibadah yang terlama, ibadah yang paling suwe. Yang ibadah sholat paling 5 menit sudah sampai, sudah selesai. Tapi puasa berapa jam nih? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sangat lama sekali. Dari segi akhlak, puasa bisa mencegah perbuatan yang tidak baik. Sampai Nabi mengatakan seandainya diajak berbantah, diajak bertengkar, kul inni shaimun, katakan saya sedang puasa. Mendidik akhlak yang baik meskipun dalam kondisi apapun, tetap kita bersabar.
Ditinjau dari segi akidah pun juga demikian. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, terus dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah. Selalu terkendalikan nafsunya. Ini adalah ibadah puasa. Karena itu puasa itu macam-macam. Ada puasa itu hukumnya wajib, ada puasa itu hukumnya sunnah, ada puasa itu hukumnya makruh, bahkan ada puasa yang hukumnya haram. Yang hukumnya wajib puasa apa? Puasa Ramadan sekarang yang kita jalani ini hukumnya wajib. Yang kedua, yang disebut dengan puasa qadha. Tidak semua orang mesti penuh 1 bulan, utamanya ibu-ibu kadang berhalangan sehingga puasanya tidak penuh 1 bulan. Maka itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hitunglah berapa hari yang kamu tinggalkan, gantilah di hari yang lain. Namanya puasa qadha, hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa nadar. Ibu-ibu bernadar, nanti kalau anak saya lulus sekolah nilainya bagus, saya akan puasa 3 hari misalnya. Maka puasa nadar ini menjadi wajib, bukan sunnah. Kalau ditinggalkan berdosa. Yang keempat, puasa kifarah. Hukumnya juga wajib. Misalnya di dalam bulan Ramadan suami istri melakukan hubungan di siang hari, maka puasanya menjadi batal. Kemudian harus mengganti dengan apa? Yang pertama kata Nabi, memerdekakan budak. Di negeri kita tidak ada perbudakan, tidak ada. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang fakir miskin. Tidak mampu, diperintahkan puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Puasa kifarah ini hukumnya wajib. Seandainya melanggar di siang hari, kemudian setelah Ramadan puasa dapat 1 bulan, pereisik 1 bulan kok mari ngono tak tutup nih hari 1 bulan, batal. Harus mengulangi lagi. Syahro ini mutatabi'ain. Ini buat najal dicicil seminggu, kapan maneh? Tak cicil maneh seminggu terus ditulis kalender lagi pirang dino. Enggak bisa begitu. Syahro ini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Ini namanya puasa kifarah. Hukumnya wajib. Ya. Sebelum kita lanjut masalah puasa, kemudian ada masalah puasa yang disebut puasa sunnah. Kita semua sudah tahu puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Orang mengatakan karena Nabi itu lahirnya hari Senin, makanya kalau Senin puasa. Lalu ada orang puasa puasa weton. Enten ya. Wetone dina apa, Senin Kliwon, Rabu Legi lan apa. Saben dina iku mesti poso. Nabi tidak mengajarkan poso weton. Itu. Kenapa Nabi puasa Senin Kemis? Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis? Jawab Rasulullah, karena pada hari Senin dan Kemis itu amalan hamba. Allah ini dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkenan mengampuni semua orang-orang yang beriman kecuali 2 orang yang tidak tegur sapa. Kecuali wong-wong sing gak sapa-sapaan niku ditangguhkan oleh Allah, tidak diampuni. Hari Senin dan hari Kamis itu semua dimaafkan. Orang sing gak sapa-sapaan sampai ngenteni nyopo tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, mboten wau siwaan. Yang kedua dinamakan puasa
Ayyamul bid, hari-hari cerah, hari-hari cemerlang, padang-padangnya bulan, tanggal 13, 14, 15 itu disebut puasa Ayyamul bid. Sinten sing poso tanggal 13, 14, 15 itu kata Nabi kasaumid dahri, koyo poso setahun. Sakit sebab setiap amalan anak Adam itu minimal dilipat gandakan 10 kali. Jadi nek poso 3 dino dilipat gandakan 10 sama dengan 20 dengan 30. Dalam 1 tahun 12 bulan berarti 30 kali 12 360 hari. Setahun itu kurang luwih 360 hari, 365 hari dalam setahun. Maka punya nilai koyok wong poso setahun, nek sak bulan itu puasa 3 hari. Ini. Kemudian yang ketiga ada puasa di bulan Syawal disebut sitamin Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Mantun Ramadan, Idul Fitri, menini pun asal poso. Ada yang tidak langsung, mungkin nunggu sik rong dino riyoyoan. Iya, mertamu ake jajan gak mentolo wis gak poso sik. Akhirnya mereka ake panganan, mereka main sampai 3 dino petang dino gak kok berposo sih enak ngono. Nggih. Ndelok pelinjo, ndelok keripik, ndelok anu. Makanya kalau bisa lebih baik napa? Tanggal 2 bulan Syawal itu bisa dimulai. Jadi ini posone mboten medhot. Tapi mboten napa-napa, masih di akhir Syawal, yang penting 6 hari di bulan Syawal itu masih boleh. Nggih. Cuma ngene iku wau nek matik medhot mari poso terus gak poso maneh niku semoyo ae, semeni ae. Nggih, asem meni ae. Terus disemayani ndelok kacang kok toples si akeh. Ya. Ini terus ikannya Nabi man shoma Ramadhana summa atba'u sitta min Syawal fa ka'annama shomad dahri. Sapa wong sing poso 6 dino setelah Ramadan yaitu dari bulan Syawal fa ka'annama shomad dahri, seperti orang puasa setahun. Yang keempat puasa Arafah, puasa sunnah juga. Puasa Arafah ini puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kanggene orang-orang yang tidak ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji hari itu sedang wukuf di Arafah, tidak disunnahkan melaksanakan puasa, tapi sing enten griya kula panjenengan disunnahkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah disebut puasa Arafah. Saumu Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Poso Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu terus ikai Nabi yukaffiru sanataini, menghapus kesalahan 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang nomor 5, puasa tanggal 10 bulan Muharram disebut puasa Asyura. Puasa Asyura. Dulu Nabi sakderenge diperintahkan puasa Ramadan itu tidak pernah meninggalkan 3 hari setiap bulan, dan bulan Asyura ini terus dikerjakan oleh Rasulullah. Bahkan akhir-akhir menjelang kematiannya itu Nabi dawuh, seandainya nanti tahun depan saya diberikan panjang umur, saya puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 10 pun dilampahi oleh Nabi, tapi yang tanggal 9 belum dilaksanakan. Cuma Nabi, seandainya nanti saya diberikan panjang umur tahun depan, saya mulai puasa tanggal 9, disebut dengan Tasu'ah dan Asyura.
Tapi bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Nabi sudah wafat, mboten menangi Muharram tahun depannya, sehingga belum pernah melaksanakan. Maka itu seandainya itu dilaksanakan menjadi sunnah. Ini adalah puasa-puasa yang disunahkan. Kemudian yang keenam, puasa bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban, dan ini puasa yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi di antara bulan-bulan selain Ramadan. Bulan-bulan sing akeh poso sunnah itu kan Nabi puasa di bulan Sya'ban. Kata istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa syahr Ramadan. Aku tidak melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak melihat bulan-bulan selain Ramadan yang paling banyak puasa sunnahnya fi Sya'bani kecuali di bulan Sya'ban. Itu paling kata Nabi. Tapi Nabi melarang mengawali puasa kalau kurang 1 hari, kurang 2 hari, itu dilarang kita puasa sunnah. Kehati-hatiannya dikhawatirkan jangan-jangan hari itu masuk Ramadan dan sebagainya. Nabi melarang jangan puasa sebelum Ramadan kurang 1 hari atau 2 hari. Jadi jauh sebelumnya dilaksanakan. Itu puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang haram hukumnya. Puasa nopo? Tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Ya, pada hari Idul Fitri itu haram kita berpuasa. Keprumian niku enten tiyang niku gandoli nek sak wulan niku kudu 30 dina. Nggih, dadi nek posone 29 sampe wong riyaya, piyambake tetep poso, cek sempurna, tak tambahi sedina. Enten pun riyaya, nggih nyuguhi tamu, iki pangan-pangan aku sik nutupno cek jangkep sak wulan 30 dina. Ya enten ya ngoten niku rumiyin. Nggih. Tetep kudu 30, sak wulan kudu 30, nek gak 30 gak sak wulan. Jadi masih tiang-tiang riyaya ditambahi dhewe sedina. Nih. Itu masih lingkungan keluarga saya. Sing setunggale mboten 30. Nabi itu sering 29. Pokoknya nek poso Ramadan kudu 29. Dadi nek ampun oleh 29 dina keliling kok endi sing meni salat Id. Masya kabeh 30 dina golek sing 29, mboten 30 dina. Enten malih sing ngoten. Kene mboten nemu salat Id, mboten poso benjing pun. Masih unsume kancane poso mboten poso. Kenapa? Mbak aku poso pokoke 29, gak gelem 30. Padahal Nabi dawuh bahwa 1 bulan itu 29, kadang-kadang 30. Jadi Nabi juga pernah puasa 30 hari, juga pernah puasa 29, tapi yang paling banyak 29 hari. Nah ini. Yang kedua, puasa yang diharamkan tanggal 10 Zulhijjah, disebut Idul Adha. Ya. Dilanjut dengan tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari-hari tasyrik, haram kita melaksanakan puasa. Ini. Kemudian yang keempat, khusus ibu-ibu, puasa kaum ibu-ibu yang tidak diizinkan suaminya. Kecuali nek Ramadan mboten ada izin, ya bulan Ramadan, ya meni aku puasa lho iki Ramadan. Ndak usah, sudah tahu itu wajib, ndak usah izin. Yang dimaksud puasa sunnah. Ya. Ketika bapak arek-arek prei, ya. Nah, terus di rumah, kalau besok mau puasa, ya besok boleh nggak saya puasa? Kalau iya puasa lah Bu, puasa. Ya. Kalau jangan, masa aku di rumah puasa sih? Ya, itu. Sudah tinggalkan, tidak usah dilanjutkan puasa. Di puasa ini mau tambah oleh pahala, tambah berdosa. Kalau tidak diizinkan suaminya. Itu. Ini puasa yang diharamkan. Jadi la tasumil mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa biidni.
illa Ramadan. Jadi jangan puasa kaum wanita 1 hari saja sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya, kecuali di dalam puasa Ramadan. Yang berikutnya puasa yang diharamkan puasa terus menerus. Gak buka, gak sahur, terus poso setino poso mana meni sambung terus. Ya sak kuat ya wae. Kayak poso nopo 40 dino ngoten niku lho. Poso meluang niku termasuk kan haram. Ya. Dan kaya kedukan jero, awake mlebu kok jero diuruki, ya terus kayak benang mendukur ditutut nek wayahe magrib, tarik tekan ndukur wayahe buka sangu karat ya, dimplok sak pringkil kan. Nggih, itu kok kirane tujane nopo? Kulo enggak ada kanca ngonten 40 hari. Ini mboten sakti niku. Ini biasa mawon. Kuat. Jadi begitu dintas lemes, mboten seledo, tasik dikei kluk-kluk segodhok mawon. Kali minum air putih. Ya, ususnya kelet mungkin. Ya, gitu. Baru beberapa hari bisa makan, bisa minum. Ini. Maka itu Nabi mengatakan la soma man somal abada. Tidak ada puasa bagi orang yang puasanya terus-terusan. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Juga tidak mendapatkan pahala, dimakruhkan. Disebut puasa wisol ya. Puasa wisol itu puasa sambung. Puasa yang kalau tadi terus menerus beberapa hari, ini puasa nggak belum buka. Makanya kalau penjenengan itu diperintahkan kalau sudah maghrib harus batalkan puasanya. Disebut dengan takjil, menyegerakan membatalkan puasa. Bun rumoso sing kuat ala ngaku sing kuat kok aine Isa. Isa merasa si enteng wis kok tak terus nih maneh kok aine jam-jam 10. Ndak boleh, ndak tambah bagus nih. Ini. Yang kedua, puasa yang dimakruhkan adalah puasa khusus hari Jumat. Misalnya jenengan dina Jumat itu lah apik wis tak gawe poso sak ben Jumat. Malah ndak sae dimakruhkan. Jadi puasa mengkhususkan hari Jumat. Hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Karena hari raya tidak boleh puasa. Jadi Nabi pernah masuk ke rumahnya Juwariyah binti Al-Haris. Wa ya shaimatun, dia sedang puasa fi yaumi Jumatin, pada hari Jumat. Faqala laha, kemudian Nabi matur kepada Juwariyah, asumti amsi? Faqalat lah. Apa wingi awakmu poso? Ndak, katanya. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, aturiduna atasumu ghadan? Apakah kamu besok mau puasa? Tidak. Akhirnya Nabi ngomong, fa'aftiri, berbukalah, leren ojo poso. Ini cuma sedino hari Jumat. Yang ketiga, puasa khusus hari Sabtu. Misalnya jadi pegawai negeri, setiap hari Sabtu libur, pumpung libur, tak ini poso sanggar Sabtu, mengkhususkan hari Sabtu. Itu namanya makruh puasanya, tidak boleh. Ya, ini puasa yang makruh. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa yang haram. Karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan dengan masalah puasa wajib. Puasa Ramadan, ada puasa qadha, ada puasa nadar, dan ada puasa kifarah. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 bulan Sya'ban, hari Senin, tahun kedua hijrahnya Nabi. Jadi kanjeng Nabi 11 tahun ada di Mekah, ya. Islam sudah 11 tahun umurnya di Mekah itu, mboten nate nglakoni poso Ramadan karena memang belum ada perintah. Begitu pindah ke Madinah, dapat 2 tahun, masuk bulan Sya'ban tanggal 1 hari Senin tahun kedua, turunlah perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini perintahnya. Karena itu orang-orang yang diwajibkan puasa Ramadan itu mboten semua orang.
Kalau ayatnya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wong sing iman. Maka syaratnya puasa itu pertama harus Islam. Yang kedua harus balik. Kalau tidak balik tidak kewajiban puasa. Yang ketiga harus sehat badannya, sehat rohaninya, waras akali, tidak gila. Kewajiban. Yang keempat bermukim di negaranya. Kalau kita pergi ke luar negeri maka tidak wajib puasa karena kita tidak mukim, kita disebut musafir. Makanya ayatnya wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Man sapa wong kana ana sapa wong maridun loro, barang siapa yang keadaannya sakit, aw ala safarin atau bepergian, fa iddatum min ayyam, boleh meninggalkan puasa. Hitunglah berapa hari yang kamu tinggalkan, gantilah pada hari yang lain. Ini, maka itu kalau kewajibannya itu orang empat tadi ini ya, golongan papat wau yang diwajibno Islam, manten-manten wis balik, tidak gila dan bermukim. Yang tidak kewajiban puasa berarti orang kafir, kemudian gila, ya. Itu diantaranya, dan belum balik, tidak kewajiban puasa. Artinya tentu yang ngaku Islam terus gak gelem poso utawa kepingin bebas teko poso, perintah poso iki biasa apa carane cek gak diperintah poso. Nggih jenengan kondisikan telung perkara niki. Dikondisikan badannya. Awake dikondisikan apa? Kafir. Kalau sudah kafir tidak diperintah puasa. Ya. Ini banyak tentang tadi, oh cara aku cek gak diperintah poso, ya kafir dulu. Atau kembali kecil, menjadi anak-anak belum balik, sehingga tidak kewajiban. Atau yang ketiga, tidak waras. Gitu. Jadi ini anak awak sehat, ngaku Islam, ya wis balik, terus mboten poso. Berarti ini nomor 3 loh. Ini. Jadi makanya kembali kepada ayat tadi, wa man kana maridun, wong niku nek loro mboten asal poso. Ini Islam itu memerintahkan sesuai dengan kemampuan. Nanti poso niku mboten bebani. Nek keadaan loro boleh meninggalkan puasa. Lah loro sing yok nopo yang boleh meninggalkan puasa? Mboten angger loro. Nek cuma ndase ngelu titik ngoten terus gak poso. Sampeyan mboten poso. Ya kula ngelu cekot-cekot. Itu tidak mendapatkan apa? Dalam? Ya itu berarti sakit sampai parah itu kan. Cuma hanya sekedar ngeluh-ngeluh biasa itu kan. Gitu. Jadi harus ada sakit, itu harus ada ukuran sakit yang bagaimana. Seandainya digunakan puasa itu sakitnya tambah, mereka dibolehkan. Nih, pun sampai ibu-ibu mari ulek-ulek bumbu, ulek mencolot depan jembolan, terus jembolannya cekot-cekot, tidak poso. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Jembolan kula ketiban ulek-ulek. Bisa. Ya. Ini. Jadi sakit harus ada batasannya, sakit yang bagaimana. Begitu juga ala safarin, atas orang yang bepergian. Ya bepergian sampai di mana yang boleh meninggalkan puasa? Sebab metu teko oman itu namanya musafir. Ya dengan kisah sepanjang itu bisa disebut musafir. Ya, kisah Sukodono ya musafir. Tapi apa itu termasuk musafir yang boleh meninggalkan puasa? Ya harus ada batasan sampai jaraknya berapa kilo, betapa susahnya perjalanan itu harus ada ukurannya. Kalau Imam Syafi'i misalnya di atas 80 kilo perjalanan, ada yang menyebutkan perjalanan sehari semalam yang tidak pulang, ya belum sampai rumah. Jadi perjalanannya sampai tempuh sehari semalam,
ya itu boleh meninggalkan puasa. Jadi pun sampai nanti yang sepanjang kemudian andok soto terus ditakon, "Nduk, kok sampean andok soto?" "Saya musafir." Ya, repot nih. Karena keluar rumah. Ini. Jadi puasa niku mboten bebani. Banyak orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak puasa. Enten malih orang yang boleh tidak puasa usianya sudah tua. Awake pun lemes, tuwane nemen, nggawa awake wis kabotan, maka boleh meninggalkan puasa. Nanti ada yang qadha, ada yang fidyah. Kemudian cek enom tapi loro-loron penyakitnya tidak bisa diharapkan sembuhnya. Penyakitnya parah dan tidak bisa diharapkan kapan warase loro ini. Ya, maka tidak kuat puasa. Maka orang seperti ini boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Berikutnya, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dikhawatirkan bayi dalam kandungannya itu tidak sehat, berpengaruh karena digunakan untuk puasa. Atau bayi yang sedang disusui, kalau ibunya hamil, maka anaknya yang disusui menjadi tidak sehat, menjadi sakit, boleh meninggalkan puasa. Yang keenam, para pekerja berat, wong sing nyambut gawe niku swara. Nek gak nyambut gawe, anak-anaknya, istrinya ndak bisa makan. Tapi kalau digunakan bekerja, niki mboten kuat nyambut gawe soro ambek poso. Ini boleh meninggalkan puasa. Nah, dari beberapa 6 kelompok ini ada yang harus mengqadha tidak bayar fidyah, ada yang harus membayar fidyah dan tidak harus mengqadha. Yang sakit, bepergian, boleh meninggalkan puasa tapi nanti mengqadha puasanya dan tidak harus membayar fidyah. Yang sepuh sing wis lemes gak kuat ngawake kabotan boleh meninggalkan puasa, tidak wajib mengqadha tapi cukup membayar fidyah. Masih muda tapi penyakitnya menahun, sudah bertahun-tahun loro nih gak waras-waras, nggak bisa diharapkan kesembuhannya, meninggalkan puasa tidak wajib mengqadha, cukup dengan membayar fidyah. Ibu-ibu hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa, tidak harus mengqadha, cukup membayar fidyah. Ya. Ada yang mengatakan harus mengqadha sekaligus berfidyah. Kata Imam Hanafi, tidak ada hukuman atau denda itu double. Kalau sudah qadha tidak fidyah, yang sudah fidyah tidak mengqadha puasanya. Dan para pekerja berat, ya, sing nyambut gawe swara wau, tidak wajib mengqadha, cukup dengan membayar fidyah. Ya. Nggih. Dalam fidyah. Fidyah itu ukuran minimalnya itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on beras. Nih, itu 6 on beras itu minimal. Ya, jadi mampu nih 6 on ini bisa mencukupi. Tapi dalam ayat Al-Quran disebut waman tatawwa'a khairon fahuwa khairon. Jadi nek mampu ditambahin niku luwih apik. Nggih. Tidak harus menentukan terus sik diukur mangan entuk pira sedina diitung ngono ketemu 20.000 harus 20. Tidak. 1 mud itu minimal. Punya kelebihan dilebih. Nanti diperinci iku lak beras tok lah terus lawuke pira lah. Ndak. Itu kan akal-akalan ngoten niku. Namine. Ya, biasanya ngonten. Ya iku sing 6 on iku lak beras tok. Lah terus iwake opo melok sapa? Akhirnya ambek duit. Nah, minimal 1 mud atau bahasa itu yang biyen niku sekati. Ya, sakniki sampean mboten kenal kan sekati. Ya, 6 on. Sing sepuh-sepuh tok niku sing kenal sekati. Ya, sekati niku bathoke kelopot itu keldel. Ngonten-ngonten bathoke niku dal menaker namine sekati. Bobote kurang luwih 6 on.
Niku nek bathoke klopo gedhe, nek klopo gading cuwili niku bobote 3 on, didenge jeneng setengah kati. Niku biyen dereng ngusum timbangan. Sekati. Itu 1 mut nggih, terus cukup 1 mut minimal niku 1 mut sudah mencukupi. Itu. Napa wau? Termasuk pekerja berat wau. Tidak harus mengkodok, cukup dengan membayar fidyah. Enten malih sing tanggap dulu Pak, upamane tiyang pekerja berat terus mboten mampu damel nyukupi anak itu kekurangan nopo damel bayar fidyah. Kalau memang tidak mampu, Islam itu tidak membebani. Islam itu nurut kemampuannya. Wis gak poso, gak iso bayar fidyah, apa maneh mengkodok. Ya ndak bebas lah. Seperti tiang sini dulu. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah cilaka. Kenapa saya berhubungan suami istri? Kamu bisa memerdekakan budak? Tidak bisa. Bisa memberikan makan 60 orang miskin? Tidak bisa Rasul. Kamu kuat puasa? Ya. 60 hari berturut-turut juga tidak mampu. Disuruh memberi makan 60 orang miskin. Lah yang paling miskin itu saya ya Rasulullah. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian enten tiang sahabat nengguluk kurma. Diceluk tiang ini, diwongi mau. Ini bawa pulang, bagikan kepada orang-orang miskin di kampungmu. Jawabin apa? Rasulullah, kula niki sing paling miskin, mboten enten tiang miskin malih. Akhirnya kain Nabi tertawa, wis kon mulai pangan. Ya dibebaskan. Jadi karena dia merasa paling miskin di kampungnya, sinten sing kula paringo sing paling miskin kula. Ya wis kon mulai. Itu. Niki, jadi Islam itu tidak membebani, Islam niku banyak kemurahan. Makanya menarik ngomong puasa itu soro. Mboten. Puasa itu wajib, tapi jangan dipandang hanya sebagai kewajiban. Jadikan puasa Ramadan itu sebagai kebutuhan. Nek dianggap sebagai kebutuhan, enteng lakoni karena kamu saya butuh dengan puasa. Kenapa butuh dengan puasa? Puasa itu bisa menjaga kesehatan, mendatangkan kesehatan. Kata para ahli kesehatan, wong urip niku sedina dalam 1 bulan itu setiap 12 hari itu butuh istirahat total. Tiap 12 dina sanjangi orang-orang kesehatan butuh sehari untuk istirahat total. Digawe istirahat, gak tandang gawe, gak mikir, sing santai. Islam Allah yang Maha Tahu, ndak usah 12 hari praise dino. 1 tahun 12 bulan diperintahkan puasa 1 bulan untuk kesehatan kita. Makanya walaupun banyak rukhsah, banyak keringanan, kalau bisa kita usahakan puasa itu. Pun durung poso wis ngomong gak kuat. Ya. Sik durung dilakoni niku lho sampean mboten poso. Kula niki enggak ada mah. Oh, enten sing ngoten. Nanti dereng poso dicoba. Insyaallah kalau niat puasa diberikan kesehatan oleh Allah, mahnya hilang. Insyaallah sembuh. Tapi nek durung poso wis ngomong dhisik, wong mboten poso mawon duwiluk dereng mangan wis perine setengah mati nopo malih adik poso. Akhirnya mboten kuat sing ngomong dhisik. Sakit nopo mawon penyakitnya. Coba gunakan untuk puasa. Beransur-ansur akan ringan penyakit yang kita derita itu. Ini pun sampai sadurunge nglakoni wis nyerah dhisik. Mboten kuat. Itu. Sebab keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini disebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Boleh bayar fidyah, boleh mengkodok dan sebagainya, tapi jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Usahakan berpuasa. Karena awal-awal perintah poso niku pilih antara poso kali fidyah. Itu sebelum ada ketentuan. Yang orang bayar fidyah itu orang yang bagaimana? Sehingga sahabat itu nek arah-arah poso bayar fidyah. Nggih. Wis gak poso sak fidyah itu dulunya.
Maka akhirnya turunlah ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan datang falyasumhu, hendaknya puasa. Akhirnya puasa. Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Jadi mula-mula Islam datang poso Ramadan, sapa sing enggak poso bayar fidyah. Akhirnya yang duwe akeh ya milih mboten poso, Ustaz bayar fidyah enggak usah poso. Ini perintah puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Orang-orang yang dibolehkan tidak puasa tadi, enten tiang sing bayar fidyah tidak wajib mengkodok. Ada orang yang harus mengkodok puasanya tidak membayar fidyah. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ada hal-hal yang harus dihindari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, apa yang membatalkan puasa? Secara umum yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Tiang mangan, tiang ngombe dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Ibu-ibu biasanya kalau keluar rumah kemudian pulang langsung jujuk meja makan, nyemil, mungkin makan dan sebagainya. Begitu masuk puasa lali, ngira metu panas-panas ndokrok ngarepe meja makan langsung ketokor mangan. Sak piring entek eling lu, aku lak poso. Tidak batal puasanya, langsung berkumur diterusaken posone. Ya nggih. Tapi mboten oleh ndonga muga-muga kok aku lali ya cek isuk mangan. Ini itu. Minum pun juga demikian. Saya kemarin hari pertama itu hampir lupa. Ini jangan lali. Isuk diku nyambangi konco teng RSAL. Mobil mboten enten akhirnya motor sepedana rame-rame. Sampai ngeriko mantuk teng Masjid Al Mukminin itu sudah azan zuhur, langsung sholat. Mantun sholat masuk kamar biasanya enten botol air putih ini sebelah ini kamar kula niku. Mantun lepas baju, duduk-duduk langsung nyekel botol. Dereng sampai kula minum. Astagfirullah, ini puasa. Ya, karena biasanya habis minum. Nggih. Karena ingat, ya. Gitu. Seandainya itu saya minum satu botol, nggih, batal apa-apa enggak batal. Itu yang membatalkan puasa. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Sengaja dimuntahkan itu batal puasanya. Enten tiang muntah niku mboten sengaja, enten tiang muntah niku sengaja. Ya. Kepingin nopo, wetenge mual-mual ya, supaya enteng terus akhirnya ya, ini muga-muga kula lali ini. Terus nopo niku disogok-sogok tenggorokan iki ya, jarinya dimasukkan terus muntah. Itu batal puasanya. Tapi nek jenengan misalnya liwat ngene pundi tumpukan sampah ta napa wambone akhirnya mual tuh. Tidak batal puasa itu tidak, karena muntah dengan tidak sengaja. Ya. Atau ibu-ibu, ya, poso pun maghrib kurang 5 menit, tiba-tiba halangan datang. Ya, pari tuwidik, datang. Ya terpaksa batal. Ya. Ya, walaupun kurang 2 menit, ya, masih kurang 2 menit. Wis katene adzan, tapi dereng masuk. Batal. Ya, tidak bisa diteruskan. Itu. Ini yang membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan suami istri yang membatalkan puasa. Selain itu tidak batal. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada tidak membatalkan puasa tapi ngerogoti pahalanya puasa.
Nggih, jadi enten sing nyebabno poso niku batal, enten nyebabno pahalane poso ini ilang. Misalnya ngomong goroh, bijuk, berbohong. Makanya kita jangan biasakan bohong, walaupun kepada anak-anak kita. Ya. Ibu-ibu biyen ini, jadi mboten. Biyen itu sering bohong yang dianggap tidak berdosa. Iya, katine lunga, anake kepengin melo. Bu melo. Ojo melo nak ono wong gendeng lho kono. Ngoten ya. Wong gak ono wong gendeng jare ojo melo kok ono wong gendeng. Wani aku. Iku bahasa itu yang biyen. Bu ajenge lunga, iya nak. Melo. Oh, ibu kate suntik. Wani aku suntik. Akhirnya ndak ikut. Itu bahasa itu yang biyen meden-medene anak iki gak melo lunga kate suntik terus. Ayo kok nek wani suntik ayo melo, akhirnya mboten melo. Itu ketoke sepele tapi berbohong itu bisa mengurangi pahala puasa. Jadi bicara bohong. Nggih gaduh, rame, berbantah. Itu menyebabkan pahala kita. Marah-marah bisa mengurangi pahala puasa. Puasanya tidak batal, kecuali nek muring-muring ini kali nyemil. Ya, muring-muring saking nemene muring-muringnya terus ono tahu gitu. Baru batal puasanya. Marah tidak batal puasanya, tapi menghilangkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa. Itu ngerumpi, hati-hati ibu-ibu ngerombol isuk-isuk dikurangi ya. Ndak sadar nanti kaitannya ngomong sing ya, biasa-biasa sih merantau. Ndak sadar ngerasani konco, ngerasani. Ini tidak membatalkan puasa tapi pahala puasa tidak didapat. Rasulullah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atur. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mek badi ngelak kali luwih tok wetengi. Ini yang harus kita hindari, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian sunnah-sunnahnya puasa. Apa sunnah-sunnahnya puasa itu? Pertama, mengakhirkan sahur. Nek sahur niku diakhirkan. Sakniki subuhne jam pinten? Jam 4 lebih ya. Hampir setengah 5 ya. Maka jam 4 mulai siap-siap makan sahur. Jadi diakhirkan. Apalagi kalau di Muhammadiyah itu subuhnya tidak sama dengan umumnya masjid. Harus mundur 8 menit. Karena dipelajari terlalu malam belum masuk subuh sehingga harus mundur 8 menit. Jadi nek jenengan ngelilir kait ngelilir turune wis kepadangan ngelilire krungu mrikoatan wis sampean mangan dhisik durung subuh. Ya. Ngenteni adane mriki mawon. Belum subuh. Ya. Biasanya tiang kan gopo nek wis ngene masjid-masjid speaker muni imsak kurang 10 menit. Ya. Pun mboten wani mangan. Imsak kurang 8 menit. Namine imsak niku subuh. Imsak itu as-saumu atau asyam itu artinya al-imsaku wal kafu anisai. Sing jenenge poso iku imsak, menahan. Nah, kapan menahan itu? Kalau sudah masuk subuh, adzan subuh. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, kalau kamu mendengar subuh sedangkan makanan ada di mulutmu, tetap kecapono terus leken. Dia nerusaken, gak usah kecapan kayak dilebokno sak sendok itu ndak. Langsung telan, ndak apa-apa, ndak membatalkan puasa. Boleh diteruskan. Gitu. Jadi imsak itu kalau sudah masuk subuh.
Makanya Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, janganlah kamu tertipu. Kulu wasrobu la yaghurrannakum min suhurikum adzanan bilali. Makanlah, minumlah, jangan kamu tertipu, jangan terpengaruh. Makan sahurmu dengan adzannya Bilal. Bab adzannya Bilal itu masih belum subuh. Zaman Nabi niku nggak ada muadzin dua. Pertama Bilal adzan, mantun Bilal adzan, kin sudah subuh masuk. Abdullah ibnu Ummi Maktum adzan subuh. Lah adzannya Bilal ini yang pakai as-sholatu khairum minan naum. Adzan mengingatkan orang supaya bangun. Itu maka Nabi mengatakan jangan kamu terpengaruh dengan adzannya Bilal apabila kamu makan sahur. Ya, termasuk saat ini jenengan pun terpengaruh. Imsak kurang 10 menit. Loh, wis kurang 10 menit. Ka oleh ngumbi anake. Nggih, ati ngincipi pangan. Oh, wis imsak iki. Belum subuh. Itu namanya tanbih, bukan imsak. Tanbih, peringatan. Karena Nabi biasanya makan sahur itu berhenti kira-kira jarak membaca ayat Al-Quran 50 ayat subuh. 50 ayat diperkirakan ya kurang lebih 10 menit. Itu. Jadi kepadangan tangi ini mepet ya. Tidak harus di jarak 10 menit terus leren. Itu terus akan mawon. Selama itu belum adzan subuh. Makanya disunahkan mengakhirkan. Pun nanti pikiran, wis enak dalu-dalu ae ketimbangane engko mepet-mepet subuh. Ya, cilik-cilik kula biyen nek sahur iku jam 1. Kadang-kadang mulai terus teko masjid wis sahur pisan aku gak tangi. Karena memang ibu belum mengerti ilmunya puasa. Nanti mulai jam 12 kengen sahur pisan kok mari ngono turu. Akhire manten-manten tilem mboten tangi subuh. Ya. Hari ini kok timbangane kepadangan wis gak tangan-tangi wis sahur pisan. Itu. Ngirumin kan ngonten. Mulai teko masjid dikon sahur. Padahal sunnahnya kita diperintahkan mengakhirkan. Dan makan sahur itu sunnah, mengandung berkah. Maka Nabi mengatakan sahurlah karena makan sahurmu itu barokah, mengandung keberkahan. Walaupun niku mboten arep mangan, cuma ngombe air putih tetap kita sahur. Kemudian kita pasang niat, nggih. Niati poso Ramadan itu sakderenge subuh. Mboten sah niat sak marine subuh. Nek so puasa sunnah mboten napa-napa, isuk-isuk nggih ya. Kati sarapan gak ono sing digawe sarapan, wis aku tak poso, Bu. Ya, isuk mane ana sarapan aku. Ha ono ya durung masak, ya wis tak poso. Isuk ni mane takon maneh, gawe sarapan, Bu. Durung kan, ya wis tak poso. Muni mane takon gak ono, lakon lha opo iki isuk niku. Ya, boleh diniati puasa itu boleh isuk-isuk. Tapi kalau puasa Ramadan kata Rasulullah, malam yujmi isyami qabla fajri fala siyamalahu. Siapa yang tidak menghimpun niat puasa itu sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Nih. Dan niat itu boleh digabung sekali niat. Misalnya ngenten jenengan malam pertama niat puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah, maka sah. Menewis gak niat, gak niat, sudah niat 1 bulan penuh. Masa tidak harus setiap malam. Niat itu apa? An-niyatu qasdu syai'in, kan dalam kitab-kitab fikih. Niat itu sengaja berbuat sesuatu, tidak harus diucapkan. Niat itu di dalam hati. Ya. Tidak harus diucapkan. Ya. Itu. Jadi jenengan cukup hari pertama. Atau ingin malam pertama kok niati sik suwengi, nanti malam misalnya. Saya niat puasa ya Allah Ramadan ini untuk sisa selama beberapa hari sampai akhir Ramadan saya puasa karena Allah. Ya. Itu. Tidak harus bahasa Arab.
Niat kita dengan bahasa kita sendiri boleh. Tidak harus nawaitu sauma ghadin an adha'i fardi syahr Ramadan hadi sanati fardun lillahi ta'ala. Tidak harus. Ya, ini niat. Jadi ketika makan sahur kita niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnahnya. Yang kedua, menyegerakan buka. Maka disebut takjil. Takjil itu artinya menyegerakan, ajalah. Ya, agi-agi. Ya, kerungu adzan langsung membatalkan puasanya. Itu yang sunnah. Pun sampai ibu-ibu misalnya teruwet penggaweane repot sibuk wis kerungu adzan wis mbok ae apa. Bu, sama maghrib wis babang kok ae. Itu tidak menjalankan sunnahnya. Puasanya tidak batal, tetap sah, tapi tidak mendapatkan sunnahnya puasa. Kita segera kita batalkan. Kita disunnahkan bertakjil atau membatalkan puasa kita itu kalau Nabi dengan kurma yang hitungannya ganjil. Mungkin 1, mungkin 3. Ya. Pun ganjil niku sing 11 ta 13 kira-kira ya. 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 Ini takjil namanya. Ya takjil itu nggih buka niku padha mawon. Sebab enten sing ibu-ibu niku maghrib niku ngombe kola, makan, napa mawon diincipi kuwabe sampai wareg, mantun konten tarawih ngomong aku mang durung buka. Lah sing mlebu weteng sampai bek niku wau napa gak buka. Mulai dereng ngedol napa? Sekul, belum makan nasi karena sik mangan liyane diarani durung buka. Oh, buka itu sego. Ya, sudah membatalkan puasa itu namanya buka. Ini sunnah-sunnahnya yang harus kita jalankan. Kemudian para jamaah sekalian, dengan demikian maka insya Allah puasa yang kita jalani ini nanti menjadi puasa yang bisa menghantarkan kita kepada la'allakum tattaqun. Itu tujuan dari puasa. Kula jenengan diperintahkan puasa mboten supaya sakti, supaya dia kuat, gak makan diiris, ya, gak makan ditenung, gak makan disantet. Kan itu kan. La'allakum tattaqun sudah menjadi. Kalau sudah mencapai la'allakum tattaqun, jadi wong sing takwa, apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya itu diberikan jalan keluar. Enten masalah ekonomi ini diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Di permasalahan-permasalahan akan terselesaikan kalau orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sehingga ditarik kesimpulan wong sing takwanya Gusti Allah niku apapun yang dialami nanti akan diberikan kemudahan. Kalau kondisinya sakit, kalau benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diringankan penyakit yang dideritanya. Diberikan jalan keluar. Sakit napa mawon akan diberikan jalan keluar. Ini kalau kita bisa mencapai yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Masalah urusan dunyone, masalah urusan akhirati akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mencapai puasa yang la'allakum tattaqun. Pun sampai puasa yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Makanya persiapannya pertama ilmu, yang kedua iman, ya, yang ketiga fisik, yang keempat itu bondo. Itu dalam melaksanakan puasa. Ilmu pun sampai tahun ke tahun erone jenenge poso ya pokoke nek dalu tangi sahur menisuk gak oleh mangan, gak oleh ngombe, kok nek wis maghrib buka ya wis pancet niku ae traweh mulai turu tangi sahur maneh. Balak-balik seputar itu saja. Hikmahnya puasa
tidak dipelajari. Sunnah-sunnahnya puasa tidak diketahui. Apa saja yang bisa membatalkan puasa tidak diketahui. Ya ini makanya perlu ilmu. Yang kedua iman, karena yang diperintahkan hanya orang yang beriman. Ini betul iman gak diperintah poso. Yang kedua fisik, awake kudu kuat. Ya. Sing nomor sekawan bondo. Bagaimana kita bisa infak, bagaimana kita bisa sedekah di bulan Ramadan itu, man adda bi khoslatin minal khairi, ya. Sapa sing menunaikan amalan-amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, kaman adda faridatan fi masiwahu, koyok nglakoni wajib di luar bulan Ramadan. Ngelakoni ibadah sunnah, napa niku sedekah, infak, termasuk sholat sunnah dan sebagainya. Semua ibadah-ibadah yang sunnah itu dinilai seperti melakukan kewajiban di luar bulan Ramadan. Makanya dibutuhkan bondo supaya kita ini bisa sedekah, bisa infak, ya, berbagi. Nek saged diusahakan sak bendina iso ngekeki buka walaupun satu orang, berbagi makanan. Ya. Maka Nabi ketika menjelaskan sapa wong sing iso ngekeki buka koncone sing poso mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu. Akhirnya sahabat matur, laisa kullana yufattiru shaim ya Rasulullah. Tidak semuanya di antara kami itu yang bisa memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Gitu. Karena anggapannya buka itu harus memberikan makan sampai kenyang. Ya. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fattara iman, sapa wong sing kei buka nyawasi poso, segelas air putih atau seteguk air susu atau sebiji air kurma itu mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Lu mboten mesti ngekeki pangan sak piring buka nih. Apa saja punya apa berbagi dengan orang lain. Pahalanya sak gedene pahalane wong sing poso. Ya, makanya eman kula panjenengan sedaya bulan Ramadan wis ojo medit-medit. Senang berbagi. Ya, senang berbagi. Ya. Nopo gawe nopo tanggane dikai incip titik gawe buka. Mumpung kesempatan senang berbagi di bulan Ramadan ini. Ya. Rasulullah itu orang yang pemurah ketika masuki bulan Ramadan, disebutkan ajwada minar rihil mursala. Cepete ngekekno apa sing diduwe itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Artinya mboten sampai ditahan. Apa sing iso dikekno wong nang dikekno wong. Ngoten nggih. Mumpung bulan poso duwe panganan dikek kulkas ae ngoten. Nek wis didelok balak-balik bosen kait ngono. Ten arep ae. Sudah 3 hari awake dhewe wis bosen. Ini kita berbagi kesempatan bulan Ramadan ini, kita berbagi dengan orang lain, berbagi makanan, berbagi nopo mawon. Nggih. Memberi buka kepada orang yang enggak punya, tapi orang itu kita enggak tahu kalau itu orang puasa tidak. Kita memberi. Nggih. Kalau namanya memberi buka nggih pastikan tiang niku poso. Nggih. Kalau kita sedekah nggih. Nah nggih, kalau kita sedekah enggak usah tanya atau ini poso atau enggak, tapi kan namanya buka pastikan bahwa orang itu puasa. Nggih, namanya kayak ibu kok dipastikan orang itu puasa. Nggih. Tapi kalau niatnya hanya sedekah, wis poso bakal poso aku sedekah. Ini kan. Nggih. Sama dengan fidyah tadi. Fidyah diberikan kepada siapa? Prioritaskan saudara kita sesama muslim. Kalau memang sekitar kita tidak ada orang muslim dan ono tonggo ide, ya, bukan muslim. Nggih. Nggih, pastikan kalau orang itu benar-benar puasa ngoten. Atau kita husnudzon saja. Kita husnudzon bahwa dia berpuasa. Mbak mari dikai panganan mboten poso.
Itu. Itu diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Barangkali ibu-ibu ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan puasa, monggo. Barangkali saya bisa menjawab. Monggo Bu. Barangkali ada yang berkaitan dengan puasa yang perlu ditanyakan. Monggo. Masalah fidyah. Bisa 1 bulan, tapi lebih baik setiap hari. Jadi 1 hari. Itu lebih ringan dan lebih pasti. Ya. Kalau memang tidak sempat, nanti saja. Tapi lebih baik setiap hari. Terus benih? Berupa uang. Boleh, tidak harus berupa bahan makan, boleh berupa uang. Misalnya tak anggap 10.000 misalnya atau 15.000, boleh, tidak apa-apa. Pokoknya nilainya jangan sampai kurang dari 1 mud, tapi lebih dari 1 mud itu lebih baik. Boleh. Dan kadang-kadang tiang niku titip ini fidyah kula, tolong sampean paringaken teng masjid sinten sing layak. Itu kadang-kadang ada yang nilai sampai 20.000, ada yang 15.000, ada yang 10.000 juga sesuai dengan kemampuannya. Ini boleh. Harus. Gitu. Kemudian apa tadi yang belum saya jelaskan tadi, ketika orang tua kita meninggal punya hutang puasa, maka kita kewajiban mengqadha puasanya. Jadi ibu sakit memasuki Ramadan 1 minggu, kemudian meninggal, maka punya hutang puasa 1 minggu. Yang waktu yang dijalani ini yang kewajiban untuk mempuasakan. Itu. Jadi ada dulu zaman sahabat itu matur kepada Rasulullah, ibu saya 1 bulan Ramadan itu tidak bisa puasa, sekarang sudah meninggal. Maka boleh saya puasa untuk ibu saya? Nabi jawab, na'am, ya puasakan untuk ibu. Maka walinya kewajiban mengganti puasanya. Itu kalau puasa yang ditinggalkan. Kalau masalah fitri, zakat fitri, itu kalau orang ini misalnya besok itu Idul Fitri, ya sekarang hari terakhir puasa, misalnya, ya. Tapi sebelum maghrib meninggal, orang yang meninggal ini tidak kewajiban bayar zakat fitri. Tapi kalau maghrib kurang 5 menit ada bayi lahir, maka bayi ini kewajiban membayar zakat fitri. Itu bedanya. Jadi mati saderenge Idul Fitri tidak kewajiban zakat fitri, tapi lahir saderenge zakat Idul Fitri berkewajiban membayar zakat fitri. Ini orang tuanya masih ada. Orang tuanya masih ada. Ya orang tuanya menggantikan. Pokoknya walinya, nanti anak dan ayahnya, keluarganya boleh meninggalkan puasanya. Nah, kalau tahun lalu puasa punya hutang, ketututan poso malih, itu harus mengkodok sekaligus fidyah. Punya hutang 3 hari, lali, Sa'ban wis akhir masuk bulan Ramadan, akhirnya tidak sempat nyaur puasanya.
maka setelah Ramadan berkewajiban mengkodok sekaligus membayar fidyah. Setelah Ramadan setelah Ramadan kan pun masuk bulan Ramadan. Itu makanya pun sampai lali. Jadi kalau sudah lupa puasa sing dhisik nika dereng bernyaur terus lali, maka masuk bulan Ramadan. Setelah Ramadan mengkodok dan membayar fidyah. Ini kula kinten itulah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya kira sampai di sini ya, kajian kita mudah-mudahan berkaitan dengan puasa yang saya jelaskan tadi membawa manfaat bagi kita semua, dan mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita lahir batin sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Mau kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnul khuluq. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa husnul khuluq. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna mu'minina ta'in wa tawaffana muslimina ta'ibin waj'alna inda su'ali sabitin waj'alna ma ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawma faja'il akbari minal aminin warzuqna binadri ila wajhal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.